Zaman sekarang semakin banyak orang yang memilih untuk membeli makanan beku alias frozen food karena praktis dan lebih murah daripada makan di restoran. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Apalagi bisnis frozen food sebenarnya masih bisa dilakukan dengan skala rumahan loh, nggak harus punya pabrik. Nah, di episode kali ini saya akan membahas berapa perkiraan modal untuk memulai usaha frozen food rumahan. Dan saya juga akan berbagi berbagai tips seperti bagaimana cara mengemas, bagaimana untuk pengiriman, dan sebagainya. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Kalau kita bicara tentang usaha frozen food, modalnya itu kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah biaya peralatan yang sifatnya investasi di awal, dan yang kedua adalah biaya operasional yang sifatnya harus dibayar per bulan. Kita mulai dulu dari modal untuk beli peralatan ya. Untuk freezer 200 liter yang atasnya kaca harganya sekitar 2,7 juta. Ini bisa juga untuk display ya teman-teman karena atasnya kaca. Selanjutnya teman-teman juga akan membutuhkan freezer yang kedua untuk menyimpan bahan-bahan mentah atau stok yang berlebihan. Nah, untuk freezer kedua ini kalian bisa memilih yang tutupnya kaca juga, atau kalau mau sedikit lebih murah kalian bisa menggunakan yang tutupnya biasa saja. Untuk yang kapasitas 100 liter harganya sekitar 1,9 juta. Punya freezer kedua ini juga sangat disarankan supaya teman-teman punya backup kalau salah satu freezernya ada yang rusak. Selanjutnya untuk mesin vacuum sealer harganya sekitar 126.000. Mesin penggiling daging elektrik harganya sekitar 460.000. Sebagai catatan, sebenarnya kalau kalian mau yang lebih murah, yang harganya nggak nyampe 100.000 juga ada sih, tapi harus giling manual, atau kalaupun elektrik, ukurannya sangat kecil. Kalau untuk bisnis, saya sarankan membeli elektrik yang agak lumayan besar, karena kalian akan membuat dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, untuk efektif mencampur bumbu-bumbu, saya sarankan untuk membeli chopper, harganya sekitar 62.000. Karena kita berbicara tentang usaha makanan, maka teman-teman juga membutuhkan alat untuk mencetak label tanggal kadaluarsa. Harganya pun sebenarnya nggak mahal, hanya sekitar 55.000. Lalu kalian juga akan butuh mesin label harga. Untuk yang manual ini harganya 45.000. Nah, untuk kompor, kalau kalian mau menambahkannya ke biaya investasi awal, harga kompor gas 2 tungku itu sekitar 180.000. Selanjutnya kalian juga akan membutuhkan timbangan masak. Untuk yang kapasitas 10 kilo harganya sekitar 26.000. Selain itu, tentunya teman-teman juga akan membutuhkan peralatan masak seperti panci, wajan, spatula, nampan, talenan, dan sebagainya. Katakanlah totalnya 1,5 juta. Jangan lupa juga hal seperti meja dan kursi, katakanlah harganya 500.000 ya. Saya sarankan teman-teman juga untuk membudgetkan bikin spanduk untuk bisa pasang di luar rumah. Ini supaya kalian bisa jual online atau dapat pembeli dari warga sekitar atau yang lewat. Spanduk itu sebenarnya nggak terlalu mahal kok. Untuk yang ukuran 2x1 meter, harganya ada yang 58.000 meskipun belum termasuk ongkos kirim. Berarti total modal untuk investasi peralatan berdasarkan informasi di atas adalah sekitar 7,6 juta. Mungkin ada hal yang saya kelupaan bahas di atas ya, jadi kita bulatkan aja lah. Anggap saja modal peralatan awalnya sekitar 8 juta. Tapi tentunya kalau teman-teman menggunakan barang-barang yang memang sudah ada di rumah, misalnya udah ada kompor, meja, kursi, ya tentunya bisa lebih murah lagi karena tidak perlu beli. Sebagai catatan,
Asumsi Mimin di atas adalah untuk bisnis frozen food skala rumahan yang masih pemula. Kalau bisnis kalian nantinya sudah semakin besar, tentunya akan membutuhkan peralatan masak elektrik dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung biaya operasi bulanan. Untuk bahan baku dan bumbu-bumbu, sebenarnya itu tergantung kalian mau produksi makanan apa dan berapa banyak. Apalagi harga seperti daging, ayam, dan sebagainya itu kan bisa fluktuasi ya. Tapi secara kasar, katakanlah untuk membeli bahan, anggaplah 6 juta rupiah. Untuk gaji karyawan, katakanlah ada 1 orang yang membantu kalian, asumsikan gajinya 1,5 juta. Untuk kemasan dan juga stiker label, asumsikan 500.000. Untuk peralatan bebersih seperti sabun cuci dan sebagainya, katakanlah 100.000. Dan untuk gas, asumsikan 400.000 sebulan. Untuk air dan listrik, katakanlah 1,2 juta sebulannya. Berarti total biaya operasional per bulannya kurang lebih 9,7 juta. Ini kita bulatkan aja ya teman-teman, asumsikan 10 juta. Ini dengan asumsi teman-teman usahanya dari rumah ya, jadi tidak butuh biaya bayar sewa tempat. Berarti kesimpulannya, untuk modal peralatan awal sekitar 8 juta dan untuk biaya operasional bulanan sekitar 10 juta. Nah, sekarang apa nih tipsnya supaya usaha frozen food kalian bisa sukses? Pertama-tama, saya sarankan teman-teman untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Soalnya, produk makanan itu memang agak sensitif sih. Kita harus memastikan produknya aman untuk dijual dan dikonsumsi. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena saya sudah pernah membuat video terpisah tentang bagaimana cara mengurus perizinan dan juga cara mengurus sertifikasi halal. Tips selanjutnya, sebelum mulai berjualan, teman-teman sebaiknya survei dulu jenis frozen food apa yang sedang laku di pasaran supaya kalian memproduksi barang yang memang dicari oleh orang. Pikirkan juga kira-kira apa yang bisa menjadi nilai tambah produk Anda, misalnya tanpa pengawet atau punya rasa yang unik dan sebagainya. Sebelum memproduksi dalam jumlah yang banyak, saya sarankan untuk melakukan tes dulu untuk memastikan rasanya enak dan juga untuk menghitung harga pokok penjualan per kantongnya supaya kalian bisa memastikan harga jualnya tetap kompetitif tapi kalian tetap untung. Selanjutnya, pikirkan mode pengemasan. Soalnya frozen food itu sangat bergantung pada kualitas pengemasannya dan membutuhkan plastik khusus. Plastik pembungkus untuk frozen food biasanya nggak ada pori-porinya supaya makanan bisa tahan lebih lama. Makanan beku pun perlu divakum saat dikemas untuk mengeliminasi udara di dalam ruang penyimpanan makanan beku tersebut. Jangan lupa juga kemasannya harus diberi label tanggal kadaluarsa dan juga harga. Selain pengemasan, teknik penyimpanan stok frozen food juga perlu diperhatikan. Anda harus pastikan konsistensi suhu penyimpanan dalam mesin pendingin yang digunakan. Tips saya selanjutnya adalah teman-teman untuk berjualan juga di platform marketplace dan juga di Instagram. Masuk pasar online akan membantu Anda untuk menjangkau lebih banyak konsumen supaya kalian tidak hanya bergantung pada pembeli yang lewat toko kalian. Nah, sosial media juga bisa kalian gunakan untuk marketing supaya brand Anda lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Dan untuk tahap-tahap awal, kalian akan membutuhkan kreativitas. Misalnya, untuk memperbanyak profit, kalian bisa menawarkan beli 3 pack gratis 1 dengan maksud supaya pembeli jadinya beli 3 dan bukan hanya beli 1 pack. Dan ketika pembeli ngorder, kita juga bisa upselling dan menawarkan produk yang lain. Supaya lebih banyak yang mampir, teman-teman juga bisa mengadakan giveaway, memberikan bonus, dan sebagainya. Untuk pengiriman luar kota, saya sarankan untuk memilih jasa kilat yang bisa sampai dalam 1 hari. Soalnya kalau berhari-hari, tentunya makanan bekunya akan susah untuk bertahan ya. Makanan beku sebaiknya di bubble wrap dengan tebal dulu sebelum dimasukkan ke kotak styrofoam. Akan lebih baik lagi kalau tidak ada lagi celah di kotaknya. Jadi lebih padat, diisinya lebih baik. Habis gitu, ujung-ujungnya kotak styrofoam tersebut sebaiknya diisolasi lagi supaya barang di dalamnya tidak cepat leleh.
Karena makanan beku ini sensitif sama waktu penyimpanan, untuk batch yang hanya tinggal sisa 1-2 bulan lagi sebelum kadaluarsa, saya sarankan teman-teman untuk mengadakan clearance sale. Lebih baik didiskon lah daripada mesti dibuang karena basi. Jangan lupa juga menginformasikan tanggal kadaluarsa kepada pembeli supaya mereka tidak merasa ditipu. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!